Selama ini, kita mencari guru di majelis-majelis suci, di antara kitab-kitab lama dan di dalam kisah-kisah para nabi. Kita mencari figur cahaya untuk menuntun kita. Namun bagaimana jika guru sejati Anda tidak berada di singgasana cahaya? Bagaimana jika ada sebuah pelajaran paling penting tentang spiritualitas yang justru datang dari jurang kegelapan yang paling pekat? Pernahkah Anda mendengar pernyataan seorang sufi martir Al-Hallaj yang begitu mengguncangkan akidah konvensional? Ia berbisik, "Guruku adalah Fir'aun dan Iblis." Pernyataan ini bukan penghujatan. Ini adalah teriakan peringatan. Ini adalah cermin yang menunjukkan penyakit spiritual kolektif kita. Ego yang bersembunyi di balik jubah iman. Malam ini, kita tidak akan memuji mereka, melainkan kita akan belajar dari mereka. Kita akan menggunakan kisah Fir'aun dan Iblis sebagai peta negatif, sebuah kompas yang menunjukkan di mana letak karang-karang sombong yang harus kita hindari dalam perjalanan spiritual kolektif kita. Mari sahabat Denyar Semesta, kita selami mengapa kita harus mempelajari ego yang paling angkuh dan licik agar iman kita bisa mencapai kesucian yang sesungguhnya. Mari kita hadapi cermin bayangan diri ini bersama-sama. Ego versus iman. Ketika ego berbicara atas nama Tuhan, dialog di batas kesadaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semesta bagi jiwa-jiwa yang berani melihat kebenaran, bahkan di tempat yang paling gelap. Sahabat Denyar Semesta yang saya cintai, yang senantiasa menapaki jalan pencarian kebenaran dengan hati yang terbuka, Alhamdulillah, puji syukur kehadirat ilahi Robbi yang telah menganugerahkan kita karunia kesadaran untuk merenung, bertanya, dan mencari makna di setiap helaan napas kehidupan. Syukur tak terhingga juga saya haturkan atas kehadiran Anda semua di ruang virtual ini, di Denyar Semesta, rumah bagi jiwa-jiwa yang haus akan kedalaman. Kehadiran Anda adalah bukti bahwa api pencarian tak pernah padam, bahwa dahaga kebijaksanaan adalah fitrah yang tak tergantikan. Terkadang, pertanyaan paling sensitif justru membawa kita pada kedalaman samudra yang tak terduga, menyingkap tirai-tirai tebal yang selama ini menutupi hakikat diri. Seperti yang satu ini, tentang ego dan iman. Dua pilar eksistensi yang seringkali kita bayangkan terpisah, bahkan bertarung sengit. Namun, benarkah pertarungan itu sesederhana hitam dan putih? Atau justru di balik tarik ulur abadi ini tersimpan rahasia semesta tentang siapa kita sebenarnya, tentang hakikat keberadaan dan tujuan jiwa? Seorang sahabat semesta dalam ruang komentar yang seringkali menjadi cermin bagi pergulatan batin kita semua, menuliskan pertanyaan yang begitu menusuk ke jantung kesadaran. Ia melihat ego dalam ketidaksabaran Nabi Musa yang agung, dan ia melihat hakul yakin dalam penolakan iblis untuk sujud. Lalu ia bertanya tentang pernyataan Al-Hallaj, seorang sufi martir, yang menyebut Fir'aun dan iblis sebagai gurunya. Sebuah pertanyaan yang bukan hanya filosofis, bukan sekedar teologis, tapi juga sebuah cermin yang memantulkan bayangan diri kita yang paling dalam. Mari, sahabat, kita hadapi cermin ini bersama-sama, tanpa rasa takut, tanpa prasangka. Mari kita selami samudra makna ini. Badian 1. Memetakan medan permainan. Ego, sang topeng, dan iman, sang penyingkap tirai. Pertama, mari kita pahami medan pertempuran ini dengan cahaya kesadaran yang paling jernih. Ibarat panglima perang yang takkan maju ke medan laga tanpa peta yang akurat, kita takkan bisa memahami diri tanpa mengenal ego dan iman. Ego, dalam lensa psikologi spiritual mendalam, bukanlah sekedar mementingkan diri sendiri dalam artian dangkal. Ego adalah arsitek identitas,
benteng perlindungan yang dibangun oleh kesadaran kita untuk berfungsi di dunia yang fana ini. Dia adalah si aku yang membedakan dirimu dari orang lain, yang memiliki keinginan, ketakutan, rasa memiliki, dan kecemasan akan kehilangan. Ego diperlukan untuk menavigasi realitas. Tanpanya, kita seperti hantu yang tak berbentuk, tanpa batas, tanpa rupa, tanpa kemampuan untuk berinteraksi. Tanpa ego, kita tak bisa berkata "saya", dan tanpa "saya", tak ada yang bisa menyerahkan diri, tak ada yang bisa berhadapan dengan keilahian. Dialah topeng yang kita kenakan agar dapat memainkan peran kita di panggung dunia. Namun, iman, terutama yang telah mencapai tingkat haqqul yakin, keyakinan yang menghancurkan segala keraguan, adalah sesuatu yang lain sama sekali. Iman pada tingkat ini bukan lagi soal percaya atau yakin di kepala, bukan sekedar dogma yang dihafal. Ia adalah penyaksian yang utuh, sebuah penyingkapan tirai, sebuah pengalaman langsung. Seperti api yang tak perlu membuktikan dirinya panas, seperti matahari yang tak perlu menyatakan terangnya, iman haqqul yakin adalah keberadaan itu sendiri. Di sini, pusat gravitasi kesadaran telah bergeser secara radikal dari aku yang terbatas menuju dia yang tak terbatas, dari kepingan yang terpisah menuju kesatuan semesta. Jadi jika kita tarik benang merahnya dengan penuh keberanian, ego adalah kendaraan yang kita kendarai di dunia ini, sementara iman adalah arah, tujuan, dan bahkan sang pengemudi sejati. Tragedi terbesar manusia spiritual bukanlah memiliki ego, karena ego adalah keniscayaan. Tragedi paling mendalam adalah membiarkan si kendaraan ini yang menyetir, membiarkan topeng yang kita kenakan menjadi wajah asli kita, bukan sang penumpang sejati, yaitu jiwa yang sadar, yang terus-menerus merindukan sang empunya. Ini adalah ketika sang pelayan naik tahta menjadi raja, melupakan siapa tuannya yang sesungguhnya. Bagian 2. Membaca kisah dengan lensa baru, Musa, Khidir, dan bisikan berjubah suci iblis. Sekarang, mari kita baca ulang kisah-kisah suci yang abadi ini dengan lensa yang telah kita pertajam, dengan hati yang lebih peka dan jiwa yang lebih terbuka. Pertama, kisah yang melukai dan menguji, Nabi Musa dan Nabi Khidir. Di sini, yang bergolak bukanlah ego Musa yang jahat atau merendahkan. Justru, yang bergolak adalah ego ilmunya, ego rasionalitasnya, ego syariatnya yang sempurna. Musa datang dengan bekal ilmu zohir yang luar biasa, logika halal haram, benar salah, keadilan kezoliman yang tertulis rapi. Tapi Khidir membawa ilmu laduni, ilmu yang mengalir langsung dari samudra tak terbatas ilahi, ilmu yang melampaui, bahkan meruntuhkan semua kerangka logika manusia. Ketika Khidir melubangi perahu, membunuh anak kecil yang tak berdosa, itu, dalam logika syariat yang dipegang teguh Musa, adalah kejahatan, sebuah kemungkaran yang harus dicegah. Namun di balik layar tak kasat mata, ada kebijaksanaan ilahi yang bekerja dengan cara-cara yang tak sanggup dipahami akal terbatas. Konflik di sini adalah benturan dahsyat antara ego yang terdidik, ego yang merasa sudah tahu, dengan realitas yang melampaui pendidikan tertinggi sekalipun. Ini adalah ego yang mulia, ego yang lahir dari tujuan baik, tapi tetap harus ditundukkan, dihancurkan, agar jiwa bisa naik tingkat. Bukan dibunuh secara total, tapi ditransformasi, disucikan, agar menjadi wadah yang lebih lapang untuk menerima cahaya yang lebih agung. Ini adalah proses menyakitkan dari pemecahan diri untuk penyatuan yang lebih besar. Kedua, iblis sang pembangkang abadi. Disinilah letak kesalahan penafsiran yang sangat halus, yang seringkali menjebak kita. Iblis tidak menggunakan ego biasa, ego duniawi yang rakus. Ia menggunakan ego spiritual, suatu bentuk keangkuhan yang jauh lebih licik dan mematikan. Argumennya tampak seperti argumen tauhid yang kokoh. Engkau ciptakan aku dari api, dan dia dari tanah. Aku lebih mulia. Perhatikan dengan seksama. Iblis tidak menyangkal Allah.
Ia justru menggunakan pengetahuannya tentang hierarki penciptaan, tentang keunggulan materi apinya untuk membantah perintah langsung dari Sang Pencipta. Inilah esensi dari ego yang berbicara atas nama Tauhid. Inilah penyakit spiritual paling berbahaya, karena ia bersembunyi di balik jubah kesucian, di balik klaim pengetahuan dan kemuliaan. Iblis sombong, tapi kesombongannya dibalut dengan logika ketuhanan, dengan dalih kemuliaan asal-usul. Inilah penyakit spiritual paling halus, paling mematikan. Ketika kita merasa paling benar, paling suci, paling paham agama, paling dekat dengan Tuhan, justru saat itulah ego kita sedang menari di atas panggung kesombongan. Jadi, iblis bukan contoh hakul yakin. Ia justru contoh ego yang telah menyusup ke dalam keyakinan, meracuninya dari dalam. Hakul yakin yang sejati akan membuat seseorang tunduk, pasrah, dan melebur, bukan membantah atau merasa paling agung. Bagian 3. Melihat ke dalam lubang neraka. Pelajaran mengguncangkan dari Fir'aun dan Iblis. Lalu, bagaimana kita memahami pernyataan Al-Halaj yang begitu mengguncang, yang membuat banyak lidah keluh dan hati bergetar, "Guruku adalah Fir'aun dan Iblis"? Ini bukanlah pujian, sahabat. Ini adalah pernyataan peringatan yang paling ekstrim, sebuah jeritan kenabian yang lahir dari puncak kesadaran. Seorang nahkoda sejati tidak hanya mempelajari gelombang dan arah angin, tapi juga mempelajari karang tersembunyi, arus mematikan, dan badai yang mengamuk, agar kapalnya tidak menabrak, agar jiwanya selamat. Seorang pencinta kebenaran tidak hanya mempelajari cahaya dan kebenaran itu sendiri, tapi juga mempelajari bayang-bayang, kesesatan, dan ilusi, agar dirinya tidak tersesat dalam labirin yang menyesatkan. Fir'aun adalah guru tentang ego duniawi puncak, klaim absolut kekuasaan dan ketuhanan. Akulah Tuhanmu yang paling tinggi, ana robbukumul a'la. Ia mengajarkan bagaimana kekuasaan, kedudukan, harta, dan pengakuan duniawi bisa membuat manusia lupa diri sepenuhnya hingga merasa pantas untuk menggantikan Tuhan. Ia adalah cermin jurang kehampaan yang menganga di balik klaim keilahian palsu itu. Iblis adalah guru tentang ego spiritual puncak, bagaimana pengetahuan tentang Tuhan, keyakinan pada asal-usulnya yang mulia, api, dan klaim spiritualitas justru menjadi batu sandungan terbesarnya, menjerumuskannya ke dalam kegelapan abadi. Ia adalah cermin akan betapa halusnya penipuan diri yang bisa bersembunyi di balik jubah kesucian. Al-Halaj melalui pernyataan ini belajar dari mereka bagaimana kesombongan absolut itu berbentuk agar dirinya dan siapapun yang menapaki jalannya tidak terjatuh ke dalam lubang yang sama. Ini adalah pelajaran dengan metode negatif. Kita belajar tentang makna sejati cahaya dengan memahami kegelapan yang paling pekat. Kita belajar tentang keilahian sejati dengan memahami klaim keilahian yang paling palsu. Lalu, bagaimana dengan pernyataan Al-Halaj yang lain yang tak kalah kontroversial, "Ana al-haq", akulah yang maha benar atau yang maha realitas? Banyak yang mengartikannya sebagai kesombongan spiritual serupa Fir'aun. Namun, dalam tradisi tasawuf murni yang telah mencapai tingkat terdalam, ini adalah ungkapan fana, peleburan diri yang sempurna. Ego Al-Halaj sudah terbakar hangus dalam cahaya ilahi yang tak terhingga. Yang berbicara bukan lagi aku dirinya sebagai Mansur, sang manusia, melainkan kesadaran ilahi yang telah melebur dalam dirinya, mengisi setiap pori-pori keberadaannya. Ini adalah puncak dari hakul yakin, di mana batas antara pencari dan yang dicari telah lenyap, di mana yang ada hanyalah Al-Haq, Sang Maha Benar. Tapi, dan ini adalah peringatan yang sangat penting yang harus diukir dalam hati,
kita tidak boleh terburu-buru mengklaim keadaan seperti ini. Bagi jiwa yang masih terikat jubang ego, bagi yang masih merasakan diri sebagai entitas terpisah, perkataan seperti ini adalah kesesatan, bahkan bid'ah yang menghancurkan. Hanya bagi mereka yang egonya telah lebur sempurna, yang tidak lagi merasakan aku dirinya, melainkan hanya dia, ucapan itu adalah kebenaran yang membebaskan, sebuah pengalaman ilahi yang tak terlukiskan. Ini adalah perbedaan antara menunjuk bulan dan menjadi bulan. Bagian penutup, di mana posisi kita, sang penjelajah jiwa? Jadi, sahabat semesta, deskripsi dan pertanyaan yang kamu sampaikan dalam komentar itu tidak sepenuhnya keliru, melainkan sebuah permulaan yang brilian yang membutuhkan penyempurnaan arah, sebuah pendalaman makna. Kamu telah melihat dengan jeli bahwa ego Musa adalah ego yang terdidik, yang harus ditundukkan dan dipecahkan untuk menerima ilmu yang lebih tinggi, ilmu yang melampaui logika. Iblis adalah ego yang terspiritualisasi, ego yang paling licik, yang justru menjadi penghalang terbesar untuk tunduk pada perintah ilahi. Perjalanan dari ego menuju iman bukanlah perang pemusnahan, melainkan tarian transmutasi yang tak kenal henti, sebuah alkimia jiwa. Kita tidak membunuh ego, karena ia adalah bagian yang dibutuhkan. Sebaliknya, kita meluhurkannya, membersihkannya, mengangkatnya ke tingkat yang lebih mulia, mengubahnya dari penguasa yang sombong menjadi pelayan yang setia, yang tunduk pada kehendak ilahi. Dari aku yang ingin dimuliakan, menjadi aku yang ingin menghamba dengan tulus. Dari aku yang mengklaim, menjadi aku yang pasrah. Pertanyaanmu ini, sahabat, adalah pertanyaan seumur hidup. Ia bukan untuk dijawab tuntas dalam satu malam, bukan untuk diselesaikan dalam satu seminar. Ia adalah untuk dihidupi, untuk direnungkan setiap hari, setiap saat. Teruslah bertanya dengan hati yang tulus, dengan niat yang murni, dan dengan adab yang terjaga. Karena seperti kata para bijak bestari, barang siapa yang tidak memiliki guru, maka gurunya adalah setan. Mari jadikan kegelapan Fir'aun dan Iblis sebagai penanda jalan yang harus kita hindari, sebuah cermin abadi tentang potensi kejatuhan manusia, sambil terus berjalan tanpa henti menuju cahaya yang sejati. Dan ingatlah selalu, setiap kali kita merasa paling benar, paling suci, paling paham agama, paling tahu tentang Tuhan, berhentilah sejenak, ambil nafas dalam-dalam, tanyakan pada diri dengan kejujuran yang paling pahit, apakah ini imanku yang berbicara dengan kerendahan hati, ataukah egoku yang sedang bersembunyi di balik jubah iman, mencari validasi dan pengakuan? Sahabat dengar semesta, perjalanan ini adalah perjalanan kita bersama. Setiap refleksi pribadi akan menjadi bagian dari kesadaran kolektif yang kita bangun di sini. Mari terus saling menopang, saling mencerahkan. Jika Anda merasakan getaran kebenaran dalam renungan ini, jika ia menyentuh denyar jiwa Anda, jangan ragu untuk like, share, dan subscribe channel Denyar Semesta ini. Dengan begitu, kita bisa menyebarkan cahaya kesadaran ini lebih luas lagi, menjangkau jiwa-jiwa lain yang juga haus akan makna. Mari kita bangun komunitas Denyar Semesta yang kokoh, yang berani bertanya, berani merenung, dan berani untuk tumbuh. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, karuniakanlah kepada kami hati yang rendah hati, mata yang tajam untuk melihat kebenaran, dan telinga yang peka untuk mendengar bisikan-Mu. Lindungilah kami dari ego yang menyamar sebagai iman, dari kesombongan yang berbungkus kesucian. Bimbinglah langkah kami agar senantiasa menuju cahaya-Mu, dan jadikanlah setiap nafas kami sebagai persembahan tulus untuk-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Salam semesta dengan cinta dan cahaya, Denyar Semesta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.